Hai adik-adik Lentera Education Center. Kali ini kita akan belajar fisika tentang kalor. Pengertian kalor. Kalor atau panas adalah bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan temperatur. Kalor berpindah dari benda bertemperatur tinggi menuju benda yang bertemperatur rendah. Benda yang menerima kalor, maka suhu benda akan naik atau wujud bendanya berubah. Benda yang melepaskan kalor, maka suhu benda akan turun atau wujud bendanya berubah. James Prescott Joule, seorang ahli fisika dari Inggris, mempelajari hubungan antara timbul dan hilangnya kalor terhadap perubahan energi mekanik, sehingga diperoleh 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, atau 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori adalah banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius air murni pada massa 1 gram. Hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan suatu benda sebanding dengan massa benda pada perubahan suhunya, sehingga diperoleh persamaan Hi sama dengan mc dikali delta T, atau sering disingkat dengan Hi sama dengan mc/T, dengan keterangan Hi sama dengan jumlah kalor, satuannya adalah Joule, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, C adalah kalor jenis, satuannya kalori per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis adalah bilangan yang menunjukkan beberapa kalori panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu tiap satu satuan massa zat dalam 1 derajat. Persamaan yang diperoleh adalah Hi sama dengan mc kali delta T, di mana C kecil atau kalor jenis itu besarnya Hi per M dikali delta T. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah zat dan 1 derajat. Nah, jadi kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar. Persamaannya adalah C besar sama dengan M dikali C, di mana Hi tadi persamaannya adalah M kali C dikali delta T. Karena kapasitas kalor itu M kecil kali C, maka nilai kalor yang diperoleh adalah kapasitas kalor dikali delta T, dengan keterangan Hi sama dengan jumlah kalor, satuannya Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius, C kecil adalah kalor jenis, satuannya adalah kalori per kilogram derajat Celcius, dan C besar adalah kapasitas kalor, satuannya adalah kalori per derajat Celcius. Asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepaskan oleh suatu zat. Jika 2 buah benda suhunya berbeda, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang suhunya rendah akan menyerap kalor. Untuk persamaannya adalah Hi lepas sama dengan Hi terima, atau delta Hi2 nilainya sama dengan delta Hi1. Bila dinyatakan dalam massa M, kalor jenis C, dan perubahan suhu delta T, pernyataan asas Black sebagai berikut: M2 dikali C2 dikali delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1, di mana delta T2 adalah T2 dikurangin TA. Jadi M2 dikali C2 dikali T2 min TA sama dengan M1 dikali C1 dikali TA min T1. TA min T1 ini berasal dari persamaan delta T1. Nah, untuk keterangannya, TA itu adalah suhu akhir atau suhu campuran atau suhu kesetimbangan termal. T2 itu adalah suhu zat yang melepas kalor, T1 suhu zat yang menyerap kalor, C2 kalor jenis zat yang melepas kalor, C1 kalor jenis zat yang menyerap kalor. Pengaruh kalor terhadap zat.
ada 3 wujud atau fase zat, yaitu padat, cair, dan gas. Karena pengaruh kalor wujud zat padat itu berubah, maka ada sebuah perubahan, yaitu dari padat ke gas dinamakan menyerap. Kemudian dari gas ke padat itu dinamakan menyublim. Dari padat ke cair itu dinamakan melebur. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Dari cair ke gas dinamakan menguap. Dan dari gas ke cair dinamakan mengembun. Untuk keterangannya, benda padat jika dipanaskan akan menjadi cair disebut dengan peristiwa melebur. Contohnya adalah es menjadi air. Benda padat jika dipanaskan akan menjadi gas disebut peristiwa menyerap. Contohnya adalah kapur barus. Kemudian benda cair jika dipanaskan akan menjadi gas disebut dengan peristiwa menguap. Contohnya adalah air yang direbus. Gas yang didinginkan menjadi cair disebut dengan peristiwa mengembun. Contohnya adalah terjadinya embun. Gas jika didinginkan menjadi padat disebut dengan peristiwa menyublim. Contohnya adalah dry ice atau biang es. Kemudian zat cair jika didinginkan akan menjadi padat disebut dengan peristiwa membeku. Contohnya adalah dari air menjadi es. Pada saat terjadi perubahan wujud, kalor yang diserap atau yang dilepaskan tidak selalu dipergunakan untuk mengadakan perubahan temperatur. Sedangkan selama proses perubahan wujud berlangsung, itu disebut dengan suhu transisi. Kalor laten adalah kalor yang terjadi selama perubahan wujud. Jumlah kalor laten dapat dirumuskan sebagai berikut. Hi sama dengan M dikali L, dengan keterangan Hi adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya adalah Joule. M adalah massa zat, satuannya adalah kilogram, dan L adalah kalor laten, satuannya adalah kalori per gram. Jenis-jenis kalor. Yang pertama adalah kalor lebur. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 gram zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Kedua, kalor beku. Kalor beku adalah banyaknya kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 gram zat dari wujud cair menjadi zat padat pada titik bekunya. Kemudian yang ketiga adalah kalor didih. Banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 gram zat dari wujud cair menjadi uap pada titik didihnya. Keempat, kalor embun. Banyaknya kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 gram zat dari wujud uap menjadi cair pada titik embunnya, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa nilai titik didih itu sama dengan titik embunnya. Kalor didih sama dengan kalor embunnya. Tabel kalor lebur beberapa zat pada tekanan 1 atmosfer. Untuk nama zat yang pertama adalah alkohol atau biasa disebut dengan etanol. Untuk titik leburnya adalah min 97 derajat Celcius. Kalor leburnya adalah 6,9 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram. Sedangkan raksa, titik leburnya adalah minus 39 derajat Celcius. Kalor leburnya 1,26 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram. Untuk air, titik leburnya 0 derajat Celcius. Kalor leburnya 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Timbal, titik leburnya 327 dan kalor leburnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram. Untuk platina, titik leburnya sama seperti timbal, yaitu 327. Kalor leburnya 1,13 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Untuk aluminium, titik leburnya 569 dan kalor leburnya 4,03 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram.
tembaga, titik leburnya adalah 1089 derajat Celcius dan kalor lebur tembaga adalah 2,056 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Grafik hubungan antara suhu dan kalor sebagai berikut. Jadi di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada titik lebur dan titik didih. Kemudian dari A ke B itu adalah daerah 1 atau yang dinamakan dengan fase 1, yaitu zat dalam bentuk padat dia mengalami perubahan suhu. Sehingga persamaan dari grafik A ke B yaitu HIAB itu sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, untuk BC itu adalah fase 2 yaitu mengalami perubahan wujud atau melebur dan tidak mengalami perubahan suhu, sehingga persamaannya adalah HiBC sama dengan M dikali L. Untuk C ke D itu adalah fase 3 yaitu zat dalam bentuk cair dia mengalami perubahan suhu. Dengan demikian persamaannya adalah HiCD sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk D ke E itu adalah fase keempat yaitu mengalami perubahan wujud yaitu menguap, tidak mengalami perubahan suhu, sehingga persamaan HiDe itu sama dengan M dikali U. Nah, U di sini adalah kalor uap. Fase kelima yaitu zat alam bentuk uap atau gas dia mengalami perubahan suhu. Titik triple dan titik kritis. Nah, jadi ini adalah grafik dari titik triple dan titik kritis suatu benda. Nah, di sini ada yang namanya titik C. Titik C ini adalah titik kritis, sedangkan titik TR itu adalah titik triple, GL itu adalah garis lebur, GS adalah garis sublime, GU adalah garis uap, dan TC itu adalah temperatur kritis. Nah, titik triple itu apa sih gitu ya? Jadi titik triple itu adalah suatu keadaan di mana zat berada dalam 3 wujud secara bersama-sama, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan titik kritis itu adalah titik batas yang menyatakan tidak ada lagi wujud cair pada temperatur di atas temperatur kritis, melainkan wujud gasnya. Nah, jadi kesimpulan dari diagram PT itu yang pertama adalah dengan menambahkan tekanan, maka titik didih dan titik beku tersebut akan naik. Kedua, di atas titik triple tidak mungkin terjadi perubahan dari wujud padat langsung menjadi gas. Ketiga, di atas titik kritis gas tidak dapat diembunkan tanpa menurunkan tekanan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. See you!